Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah, semoga dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan sore hari ini, Ustadz akan membahas tentang indahnya sedekah, infak dan zakat di bulan suci Ramadan. Untuk itu, mari kita simak streaming Ustadz kali ini agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apalagi kita di bulan suci Ramadan ini, kita tinggal besok. Banyak umat muslim berlomba-lomba memberikan bantuan, berlomba-lomba untuk memberikan uluran tangan. Lebih-lebih bulan suci Ramadan, pasti pahalanya kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, anak-anak di rumah sudah membayar zakat fitrah belum? Sudah bayar zakat fitrah? Pastinya sudah dong ya. Alhamdulillah kalau sudah bayar zakat fitrah. Ayah bunda dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaannya sekarang, tahukah kita perbedaan antara zakat, infak dan sedekah? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, yuk mari kita bahas. Agar kita bersedekah, infak dan zakat dengan benar. Yang pertama yaitu zakat. Oke. Zakat adalah harta yang wajib kita keluarkan. Harta yang wajib kita keluarkan dengan jumlah tertentu, dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu, nisab, haulnya, timbangannya itu ditentukan zakat itu. Dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Hanya 8 golongan yang dapat, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Di situ hanya 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin. Kemudian wal amil, yaitu orang yang mengelola zakat, infak, sedekah untuk diberikan kepada orang yang berhak, itu amil. Kemudian yang keempat, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, itu berhak menerima zakat. Kemudian wafir riqab, budak. Dan yang keenam, wal gharimin, yaitu orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu seperti orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang menjaga masjid, orang yang membersihkan masjid. Itu termasuk fisabilillah. Yang terakhir wabidis sabil, yaitu orang yang dalam kondisi bepergian, musafir. Itu juga orang yang berhak menerima zakat. Jadi 8 golongan itu orang yang berhak menerima zakat. Anak-anakku sekalian dan ayah bunda yang semoga dirahmati oleh Allah. Kemudian zakat itu dibagi menjadi 2. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan setiap individu umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, mulai dari anak kecil yang baru lahir sampai tua, itu juga wajib membayar zakat fitrah. Mulai dari kapan? Mulai dari awal bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan. Lebih afdolnya bayar zakat itu malam takbir, tapi jangan mepet-mepet, kasihan nanti ketika kita memberikan beras, memberikan makanan, kapan masaknya nanti, kasihan. Jangan terlalu mepet-mepet. Jadi itu ya waktu membayar zakat fitrah. Adapun membayar zakat fitrah itu hanya makanan pokok saja yang diberikan. Kalau daerah Timur Tengah sudah pastinya makanan pokok adalah kurma, gandum. Kalau di Indonesia beras. Ukuran beras ada yang berpendapat 2,5 kilogram. Ada yang berpendapat 2,75 kg. Ada yang berpendapat 2,8 kg. Bahkan ada yang berpendapat 3 kg. Dari perbedaan pendapat itu, mana yang lebih baik? Ya, yang lebih baik jangan terlalu ngepres-ngepres. Jangan 2,5 kg. Lebih baik kita lebihin daripada kurang. Kalau menurut ukuran standarnya, menurut mazhab Imam Syafi'i itu kebanyakan pakai ukuran 2,75 kg. Anak-anakku sekalian, ayah bunda yang di rumah, yang lagi streaming, itu zakat fitrah. Kemudian
Niatnya, kalau niat zakat fitrah banyak sekali. Kalau kita niat untuk niat sendiri, nawaitu an ukhrija anni, nawaitu an ukhrija zakatul fitri anni fardhalillahi ta'ala. Kalau ketika kita memberikan zakat fitrah dengan sendiri, pakai niat seperti itu. Kalau kapal bahasa Arabnya bahasa Indonesia saja lah cukup. Saya niat membayar zakat fitrah untuk saya. Seumpama kalau dititipi istri, tinggal tambahin nawaitu an ukhrija an zaujati. An zaujati siapa? Saskia Meka gitu seumpama. Fardhalillahi ta'ala. Nah, saya niat membayar zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya fardu karena Allah Ta'ala. Tergantung nanti. Anni, an zaujati, dan seterusnya. Kalau anak an waladi, tinggal ditambahi. Untuk anak saya laki-laki. Kalau anak perempuan an binti, anak perempuan saya. Oke, itu tentang niat zakat fitrah. Kemudian setelah zakat fitrah, yang kedua yaitu zakat mal. Kalau zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan ketika mencapai nisab dalam 1 tahunnya. Nisabnya dikiaskan dengan nisab emas. Kenapa kok emas? Karena harga emas itu stabil. Maka dikiaskan dengan emas. Kiasnya berapa? 85 kg. Jadi dalam 1 tahun menyimpan harta sebanyak 85 gram emas, maka wajib dizakati 2,5%-nya. Seumpama 85 gram, 1 gramnya emas berapa ratus? 600 atau 500? 500 kurang lebih. Wah, kerepotan hitungnya ini. Nah, seumpama 500, biar dihitung ya, biar lebih paham. 500.000 kali 85 berapa ketemunya? Seumpama gambaran seumpama ketemunya 50 juta perkiraan seumpama. Berarti kalau menyimpan harta sebanyak 50 juta dalam 1 tahun, maka 2,5%-nya wajib dizakati. Itu zakat mal. Dikiaskan dengan harga emas 85 gram dalam 1 tahun. Udah, itu zakat fitrah dan zakat mal. Setelah itu ada zakat dan ada bawahnya adalah infak. Infak sekarang. Saya hapus dulu. Kalau zakat hukumnya sudah pasti wajib. Sedangkan infak itu ada 2 hukum. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Kalau infak wajib adalah harta yang dikeluarkan oleh keluarga, yaitu seorang suami kepada istri dan anaknya, itu namanya wajib. Makanya istilahnya namanya nafkah. Nafkah dari kata nafakotun yang dari kata dasar infak. Maka hukumnya wajib. Ini namanya infak wajib. Kalau infak sunnah adalah infak atau harta yang dikeluarkan selain keluarga, selain istri dan anak. Kepada siapa? Kepada kerabat dekat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, bahkan harta yang dikeluarkan oleh anak kepada orang tuanya itu juga termasuk infak sunnah. Bobotnya lebih wajib infak kepada istri dan anak daripada orang tuanya karena hukumnya sunnah. Jadi itu ya perbedaannya antara infak wajib dan infak sunnah. Setelah ada zakat, ada infak. Zakat sudah, infak sudah. Kemudian yang terakhir, yakni sedekah. Sedekah atau sodako. Nah, sodako atau sedekah ini lebih umum. Berbeda dengan infak. Kalau infak hanya memberikan harta sebatas dengan materi. Saya infak dengan apa? Uang saya infak dengan beras, saya infak dengan sajadah, saya infak dengan semen untuk membantu masjid, itu infak namanya. Berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah solusi jika kita tidak bisa memberikan infak secara materi, maka bisa dengan sedekah. Dengan cara apa? Dengan cara tenaga, dengan cara membantu orang lain, dengan cara mendoakan
yang baik, karena kullu ma'rufin sodakoh, setiap kebaikan adalah sodakoh. Setiap ros-ros sendi kita juga itu merupakan sodakoh. Jadi lebih umum. Kalau kita tidak bisa mendoakan, tidak bisa menolong orang, minimal dengan senyuman. Karena tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyummu di hadapan saudaramu itu juga sodakoh. Minimal senyuman. Makanya di setiap masjid-masjid, musola-musola, dimanapun pasti di masjid itu ada yang namanya kotak infak. Gak ada yang namanya kotak sodakoh. Bahaya kalau kotak sodakoh. Kalau kotak sodakoh masuk masjid disenyumin aja, kan sodakoh, bahaya. Makanya pilihan kata-kata itu berbahaya. Gak ada yang namanya kotak sodakoh, disenyumin aja nanti kalau kotak sodakoh. Gak mau membayar infak. Nah itulah perbedaan. Kena perbedaan antara zakat, infak dengan sodakoh. Bahkan pada waktu itu Rasulullah SAW pernah diprotes oleh salah satu sahabat. Wahai Rasul, saya dengan orang yang dermawan itu sama-sama sholatnya, sama-sama puasanya, dan pahalanya juga sama mereka. Namun mereka diberikan kelebihan nih wahai Rasul. Apa kelebihannya? Mereka bisa membayar zakat, mereka bisa membayar infak, bisa sedekah ya wahai Rasul. Pahalanya mereka lebih banyak daripada saya ya Rasul. Ada yang protes salah satu sahabat pada waktu itu. Kemudian dijawab sama Rasul, wahai sahabat, jangan khawatir. Kalian dengan cara membaca tahmid, dengan cara membaca tasbih, subhanallah, membaca tahmid, alhamdulillah, membaca takbir, Allahu Akbar, itu juga merupakan sedekah. Subhanallah. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan manusia di sisi Allah, baik itu kaya, miskin, suku, agama, di sisi Allah itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pesan-pesan ini kita menjadi orang yang hebat, yang gemar berinfak, yang gemar bersedekah, dan gemar berzakat. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.